Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line. Oke, mata kuliahnya networking. Ini materi yang ke-6 ya. Bagian yang kedua gitu ya. Di bagian kedua ini kita akan coba praktek konfigurasi dasar EGRP begitu ya. Untuk materi bagian yang pertama itu kita mempelajari konsep dasar EGRP gitu ya. Nah, ini kita akan praktik ya. Kita praktek. Konsepnya sudah tuh. Kita sekarang akan praktek. Nah, topologi jaringan yang kita gunakan seperti ini nih ya. Ini topologi jaringannya, ada dua router, ada dua PC gitu ya. Pengataannya seperti ini. Kalau kita ingat ini pernah dipakai juga di RIP ya. Kalau sebelumnya belajar RIP di video sebelumnya, nah salah satunya topologi digunakan seperti ini. Gitu ya, masih ingat ya. Topologi ini kategorinya namanya adalah topologi jaringan discontinuous. Discontinuous ya, seperti itu. Atau terpisah ya. Terpisah antar elemen networknya. Ini kalau ini terpisahkan oleh subnet yang berbeda. Ini kalau kita lihat pakai /28/25/28 gitu ya. Walaupun perhatikan alamat networknya sama. Oke, yang utamanya sama, kelas C gitu ya. Pakai alamat kelas fullnya 192.168.20.0 gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita review sebelumnya, kalau topologi jaringan seperti ini kita menggunakan RIP versi 1 nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa, kita harus menggunakan RIP versi 2 gitu ya. Kenapa menggunakan versi 2? Karena sifat dari RIP versi 2 adalah classless gitu ya. Tidak memandang kelas gitu kan. Kalau yang RIP versi 1 masih classful gitu ya. Nah, ini nggak bisa nih. Nah, karena classless. Itu pun sama dengan EGRP. EGRP juga kategorinya adalah classless. Dia tidak memandang kelas. Atau dalam mengirimkan paket update gitu kan. Dalam mengirimkan paket update. Oke. Maka informasi dalam paket update-nya lengkap nih. NA plus nilai saya emasnya. Gitu ya. Nilai alamat networknya plus nilai saya emasnya. Ini gitu ya. Nah, itu dia yang menyebabkan EGRP sama kayak di versi 2. Dia support jaringan yang discontinuous gitu ya. Nah, nanti kita akan coba praktek pakai paket tracer ya, seperti itu. Tapi sebelumnya ini adalah perintah yang digunakan untuk mengaktifkan EGRP pada interface router. Kita nanti di mode global gitu ya. Perintahnya adalah router EGRP diikuti dengan nomor AS. Oke, nomor AS. Dan sebelum kita belajar BGP, protokol BGP, sudah kita di EGRP ini belajar tentang AS, autonomous system. Oke, autonomous system itu apa? Autonomous system itu adalah sebuah jaringan yang menggunakan kebijakan yang sama atau authority yang sama, kira-kira seperti itulah. Nah, biasanya dalam sebuah jaringan yang terdiri dari router itu dan mempunyai kebijakan yang sama atau dimiliki oleh ISP yang sama, itu menggunakan nomor AS yang sama. Contoh ini ya, ada 3 router, router 1, router 2, router 3, itu kan asumsinya milik ISP yang sama gitu ya. Misal seperti itu, maka nomor AS-nya itu disamakan. Misal di sini pakai AS 100 gitu ya. Oke, kemudian yang kanan pakai AS200. Jadi kalau kita mengaktifkan BGP, BGP, lupa belum BGP ya. Kita mengaktifkan EGRP, jadi buku BGP ya. EGRP di router 1, nomor AS-nya itu harus sama. Lihat ini, nomor AS-nya itu harus sama dengan router 2, ya, maupun router 3, begitu. Ini pakai 100, AS-nya ini juga harus pakai 100, ini juga pakai 100, begitu ya. Oke, jelas ya. Nah, di EGRP itu udah pakai nomor AS, begitu ya. Nah, diikuti dengan router, kemudian alamat network dari interface-nya. Ini dari interface yang nanti akan kita aktifkan EGRP, gitu ya. Oke, nah, nanti kita juga coba pakai ya. Nah, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, kita coba praktekkan gitu ya. Ini adalah topologinya, sekali lagi topologi yang kita gunakan. Oke, ini perintahnya. Oke ya. Nah, seperti itu.
saya sudah nyiapkan nih. Saya sudah nyiapkan topologinya. Nah, kalau belum, teman-teman coba siapkan dulu ya pakai paket tracer, dibuat 2 router kayak gini, persis gini, ya. 2 PC, alamatnya seperti ini, ya. Ini alamatnya sih sama kayak dulu kita belajar RIP ya. Pernah menggunakan topologi ini juga. Oke, kalau sudah dibuat topologinya di paket tracer, kasih alamat IP, lalu kita coba konfigurasi EGRP. Gitu ya. Nah, kita coba aktifkan EGRP pada R1. Ya, pada R1 begitu ya. Kita klik di R1 ya. Kita klik di R1. Oke, di R1 di sini. Di situ ya, di situ. Nah, kita coba aktifkan nih EGRP. Tadi perintahnya apa? Perintahnya adalah router. Oke, router EGRP diikuti dengan apa? Nomor AS ya. Nomornya banyak ya, dari 1 sampai 65.535. Banyak banget. Nah, kita misal pakai yang 100 tadi ya. 100 gitu, misal gitu. Nah, kemudian misal kita ingin mengaktifkan EGRP di EVA01. Caranya gimana? Kayak di RIP itu ya, kita sebutkan networknya. Kemudian ini kayak RIP ya. dia sistemnya akan meng-end-kan alamat network passwordnya. Bingung kan ya? Gini lah, gini. Saya buat coret-coretan dulu ya ternyata ya. Ternyata harus buat coret-coretan. Nah, karena udah ada coretan sebelumnya, saya hapus dulu nih. Oke, saya buat coret-coretan dulu seperti ini. Seperti ini menurut saya. Oke, jadi kalau kita ingin mengaktifkan EGRP di router 1 di interface EVA01 gitu kan, kita kan harus menyebutkan ini ya, network gitu kan. Network itu. Nah, sebenarnya sama kayak RIP ya sebenarnya. Kita menyebutkan alamat network class full-nya. Class full-nya ingat ya, class full-nya. Jadi kalau kita menyebutkan 192.20.128 kan ini sebenarnya maunya kita ingin mengaktifkan di mana? Ingin mengaktifkan di FA01 ya. Maunya kita itu. Tapi router beda. Maunya router beda. Router itu masih menganggap dia di-end-kan dulu. Dia akan mencari alamat network di interface yang menggunakan nilai alamat class full-nya gitu. Nah, bersama kayak RIP ya. Gitu. Jadi gini. Jadi kalau kita ketikkan ini, ternyata router tuh meng-end-kan. Jadi 192 ini 168, kemudian 20, kemudian 128 di-end-kan dengan nilai SMS class full. Ini IP-nya di-end-kan dengan nilai SMS class full. Kalau ini 192 kelas C ya, berarti ini 255-nya ada 3 begitu. 255-nya ada 3. Oke. Di-end-kan begitu ya. Di-end-kan hasilnya adalah 192 168 20 0. Nah, ini yang ternyata hasil akhirnya. Nah, dari sini router akan mencari tahu. Jadi warnanya kurang jelas ya. Nah, router akan mencari tahu alamat class full 192.168.20.0 ini dimiliki oleh interface mana gitu. Dimiliki oleh interface mana? Kalau kita lihat 20.0 ini selain dimiliki oleh interface EVA01 gitu ya, dengan menggunakan alamat network ini, juga dimiliki oleh EVA00 ya, dengan alamat walaupun alamat networknya itu 192.20.0 ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mengetikkan satu perintah aja, ternyata EGRP tidak hanya aktif di EVA01, tapi juga akan aktif di EVA00 gitu ya, di dua interface. Mau bukti? Buktinya kita coba buktikan ya. Saya nyoba satu perintah aja, satu baris aja ya. Satu baris aja. Misal gini ya. 192 168 20 128. Oke? Tekan enter. Oke? Maunya kita ngaktifkan di EVA01 gitu kan? EVA01. Tapi kita lihat coba sekarang. Kita verifikasi ya, caranya di sini nih. Untuk melihat interface aktif EGRP, pakai show IP EGRP interfaces. Oke. Kita coba perintahnya show IP EGRP interfaces. Nah, perhatikan di sini. Oke. Inilah interface yang aktif EGRP. Di mana? Di EVA00 dan EVA01. Oke. Jadi dua-duanya ya. Ini perintahnya. Ini prosesnya 100 nanti automatic system ya.
Oke, 100. Nah, seperti itu. Nah, ternyata kita tidak bisa mengaktifkan eGRP di salah satu interface saja, gitu. Nah, nanti bisa sih caranya pakai wildcard nanti setelah ini, setelah materi ini. Oke, bagian yang berikutnya. Ini kita pakai wildcard untuk mengaktifkan di salah satu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi si eGRP ini masih mengenal alamat network classful gitu ya, alamat classful. Jelas ya? Oke. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu di R1 sudah kita aktifkan di dua interface. Sekarang kita di R2 begitu ya. Di R2, oke, di R2 kita coba mengaktifkan eGRP. Nah, eGRP di R2, di R2. Oke, di R2. Maunya kita satu-satu ya. Ternyata tadi sama, jadi gitu. Kita coba dulu pakai router eGRP. Kalau tadi yang kiri di R1 100, ini harus sama. Masih ingat ya? Harus sama. Jadi nomor AS antara R1 dan R2 itu harus sama. Setelah itu kita sebutkan alamat networknya. Ini nggak bisa di salah satu karena alamat classful-nya itu sama, yaitu 192.168.20.0 sama gitu ya. Walaupun kita menyebutkan 20.0, kemudian menyebutkan 144 sama, akan aktif di dua interface EVA00 dan EVA01. Mau coba? Kita coba ya, 144 misalnya. Oke, 144. 144, begitu ya, 144. Terus kita coba pakai perintah show IP interfaces eGRP. Salah, tadi lupa. Saya lupa, eGRP interface ya. Nah, betul, interface. Nah, betul kan? eGRP aktif di dua-duanya. Oke, sudah bisa ya. Nah, sudah. Jadi, tapi nanti kalau kita pakai wildcard bisa salah satu sih ya, begitu. Nah, setelah kita mengaktifkan eGRP, masih ingat konsepnya ya. Setelah kita mengaktifkan eGRP di sini, oke, setelah kita mengaktifkan eGRP, saya hapus dulu aja. Hemat kan? Hapus lagi, jadi hemat. Gitu. Nggak perlu buat slide baru. Nah, setelah kita aktifkan eGRP di sini, oke, eGRP di sini kita aktifkan eGRP, oke, kita aktifkan eGRP di sini. Lalu si R1 akan mengirimkan paket hello, masih ingat ya? Paket hello, oke. Kemudian setelah eGRP kita aktifkan di sini, eGRP kita aktifkan di EVA00 R2, gitu ya. Maka R2 lewat interface EVA00 kirim paket hello, ya, gitu. Ketika sama-sama mengirim paket hello, ya, maka akan terjadi adjacency namanya, pertemanan. Oke, ketika sama-sama mengatur paket hello, gitu ya, akan terjadi namanya pertemanan. Bahasanya adalah adjacency, ya, seperti itu, adjacency, ya, pertemanan. Nah, seperti itu. Mau bukti, gitu. Buktinya adalah ini. Ya, buktinya adalah ini. Ketika tadi kita aktifkan eGRP di EVA00, di R1 maupun R2, ada pesan ini. Ini pesannya, ya. Kalau ada pesan ini berarti berhasil tuh konfig eGRP kita. Ini lihat. Dual itu algoritma yang digunakan. IP eGRP dengan AS100, neighbornya 22. 22 itu mana? Ini ya, R2 ya, di lewat IP 22. Di EVA00, lewat device EVA00 is up, new adjacency. Jadi terjadi pertemanan. Gitu ya, jelas ya. Pertemanan. Kalau nggak ada pesan ini berarti gagal adjacency-nya. Gitu aja. Itu pastikan seperti itu. Jelas? Oke, sip. Ya udah, selesai. eGRP-nya selesai sebenarnya. Udah selesai itu. Nah, itu aja sih. Duh, kok selesai? Duh, gimana, nggak seru gitu. Oke, nanti serunya nanti kita ngitung metrik. Oke, nah tadi sudah ya, eGRP sudah kita aktifkan. Kemudian kita coba melihat tabel tetangga. Nah, perintahnya adalah show IP eGRP neighbors. Kita coba di R1 aja ya. Pakai perintah show IP eGRP neighbors, tabel tetangga. Nah, di sini kita lihat R1 punya satu tetangga, gitu ya. Ini satu aja. Nih, satu aja. Lewat 22 ya. 22 itu ini. 22 itu di sini. R2 dia. Lewat IP 22 itu punya tetangga namanya R2. Jelas? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita praktekkan lagi. Kita melihat tabel topologi. Perintahnya adalah show IP eGRP topologi. Oke. Tabel topologi. Pakai show IP eGRP topologi. Oke, seperti itu. Nah,
Ini tabel topologi. Perhatikan. Tabel topologi adalah sebuah tabel yang berisi semua pilihan jalur. Ingat ya kata kuncinya ya. Berisi semua pilihan jalur. Kalau tabel routing bedanya jalur terbaik. Gitu ya. Itu aja bedanya. Nah, seperti itu. Kalau nggak begitu kelihatan ya. Nggak begitu kelihatan karena apa? Cuma topologinya satu jalur aja gitu ya. Nanti kita coba lebih kompleks. Ini cuma satu jalur dari R1 ke network 144 di sini ya. Ini cuma satu jalur yang pakai gitu, nggak begitu kelihatan sih, udah kelihatan gitu ya. Nggak begitu kelihatan karena jalannya cuma satu gitu ya. Ini lihat ini. P ini pasif ya. Gitu itu, pasif. Kemudian ke 20 ini satu successor. Pusing kan? Nanti aja kita belajar tentang successor. Ya, yang jelas seperti ini. Nanti kita bahas lebih lanjut di proses dual gitu ya. Proses dual tentang tabel topologi. Karena ada namanya successor gitu ya. Aduh, FD gitu ya, apa lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti tentang tabel topologi kita bahas lagi di materi berikutnya ya. Oke, seperti itu. Nah, topik kita sekarang di tabel routing aja deh, yang lebih enak lihatnya. Nah, ini lebih enak kan? Lebih enak. Ada C, yang artinya terhubung langsung ya. Terhubung langsung, kemudian ada C lagi terhubung langsung, ya ada 2128, betul nggak sih? Ya, 128 sama 20, betul. Kemudian ada D. D di sini artinya si R1 mendapatkan informasi 2144 ini gara-gara mengaktifkan EGRP, begitu ya. Nah, 90 ini apa? 90 ini artinya administratif distance dari EGRP. Gitu ya. 30720 ini apa? Ini adalah nilai metrik yang digunakan oleh si R1 menuju ke 144. Gitu, jelas ya. Nah, seperti itu. Udah selesai. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan gampang ya. Terakhir apa? Terakhir tuh ngeping sebenarnya ya, ngeping. R2 sih udah ada juga sih informasi dari alamat network tetangga, show IP route coba ya. Ada kan? Ada juga R2 kan yang ini, yang D1 kemudian 2128 yang di kiri. Oke. Ada juga. Jadi kalau kita coba ping tuh ya, udah kasih ping belum ya? Oke, sudah. Oke, sudah. Kita coba ping gitu ya. Coba ping desktop. Oke. Ping ke mana? Ke PC2 misalnya ya. 192 168 berapa tadi? 20 kemudian 146. Nah, apakah bisa? Kita tunggu dulu. Bisa tidak ya? Bisa tidak ya? Oh, bisa. Replay ya. Replay berhasil. Oke. Bentar kan? Sebentar, teorinya yang lama gitu ya. Oke. Terakhir sebelum selesai kita nyoba ngitung metrik ya. Menghitung nilai metrik EGRP. Pertanyaan saya, buktikan kalau nilai metrik R1 menuju ke ini ya. R1 menuju ke 144 tuh ini. Yang tadi tuh loh ya. R1 menuju ke 144, 2144, nilai metriknya 3020 begitu ya. Oke, kita buktikan ya. Kita mau buktikan itu. Oke ya, kita mau buktikan itu. Harap bersabar, belum selesai. Seperti itu. Nah, kita coba. Nah, metrik ya, kita metrik. Nah, rumusnya adalah karena yang digunakan defaultnya adalah bandwidth dan delay, berarti seperti ini nih, agak ringkas tuh ya. Kalau semuanya load, reliability ya agak panjang tuh ya. Oke. Nah, ini adalah formulanya atau rumusnya. Bandwidth terkecil, lihat. Satuannya kbps. Bandwidth terkecil itu apa artinya? Oke. Ini artinya. Oke. Ini kan dari R1 itu ya. Dari R1 ini menuju ke ini 144 ini ada dua interface yang digunakan, interface keluaran ya, EVA00 di sini sama EVA01, betul ya? Bukan, tapi EVA00 di R1 sama EVA01 di R2. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaan saya, bandwidthnya ini dihitung berapa? Bandwidthnya ini dihitung berapa? Oke. Yang terkecil itu yang dipakai. Jelas? Yang terkecil itu yang dipakai, yang digunakan. Nah, pertanyaan saya, mana yang dipakai? Ya, salah satu ya. Kenapa? Ini sama-sama menggunakan fast Ethernet. Ya, fast Ethernet berapa? Masih ingat? Fast Ethernet adalah 100 Mbps ya.
100 Mbps. Ya, seperti itu. Oke. Mau bukti? Tahu buktinya gini buktinya. Pakai show IP interfaces. FA00 misalnya. Nah, salah saya. Lupa. Aduh, tadi apa ya? Tadi ada nggak ya? Oh, di sebelumnya. Ya. Bentar. Show IP interfaces FA00. Ya. Show IP EGR. So IP EGRP. So IP. Ya, lupa saya ya. Show IP EGRP interfaces. Interfaces bukan show IP. Nah, kelamaan. Nah, buka contekan aja deh. Buka contekan aja, maaf ya. Nah, itu lupa. Show IP protocols bukan, tapi yang ini. Nah, ini show interfaces. Nah, ketahuan sekarang. Pakai ini. Ya, pakai ini ya. Pakai show interfaces FA00 misalnya. Nah, seperti itu. So interfaces FA00 ya. Oke, sekarang kita lihat di sini bandwidthnya sama nih ya. Sesuai dengan tadi yang kita tuliskan ya. Berapa tadi? 100 Mbps. Sama ya. Ini 100 kbps ya, pakai kilobit. Jadi kan sama pakai kilobit di 100.000 ya kbps. Oke, gitu. Oke, bandwidthnya. Sekarang kita isikan ya. Kita isikan sekarang di sini. Kita isikan saja. Berarti yang terkecil salah satunya berarti ya. Berarti metriknya di sini adalah 10 pangkat 7 dibagi dengan bandwidth terkecil. Berarti kbps berarti 100.000 ya. 100.000 begitu. Plus delay interface sigma, berarti kalau delay interface berarti ini. Jadi FA00 delaynya berapa, FA01 delaynya berapa di jumlah gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, yang tadi itu kita gunakan show interfaces, delaynya berapa? 100 mikrosecond ya di dua-duanya. 100 mikrosecond di FA00 dan FA01. Berarti di sini kita tuliskan seperti ini ya, karena ini sigma. Jadi jumlah 100 ya ditambah dengan 100 ya dibagi dengan 10 begitu. Jelas ya? Kemudian tutup kurung kali dengan 256 gitu. Nah, sekarang kita coba di sini 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat 5 ya, tambah dengan 200 dibagi dengan 10 dikali dengan 256 begitu ya. Oke, sama dengan di sini. Berarti di sini adalah 10 pangkat 2 gitu kan, ditambah dengan 20 begitu dikali dengan 256 gitu kan. Atau di sini 120 gitu kan. 10 pangkat 2 100 ya, tambah 20 120 dikali 256. Berapa hasilnya? Berarti kalkulator, kalkulator di sini kalkulator 120 dikali 256. Benar kan? Benar kan? 30720. 30720. Hore. Sama ya. Itulah cara mencari nilai metrik. Agak susah sih. Ya, nanti kalau pakai USPF lebih mudah. Ini EGRP agak susah karena rumusnya juga agak susah. Enggak, rumusnya agak susah ya. Kita lihat aja kemudian kita masukkan nilainya begitu ya. Oke, selesai. Selesai, cukup panjang ya. Seperti itu, terima kasih ya. Ini materinya tentang konfigurasi dasar EGRP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.